Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Setia Baskara dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas LKM 5 tentang Nafis Bayes. Nah, di sini soal pertama itu disuruh mengulangi langkah pada kelas praktikum untuk dataset start dan adult, di mana masing-masing menggunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4, dan tuliskan akurasinya. Nah, oke, di sini kita di awal-awal seperti biasa ngupload file yang kita perlukan, yaitu ada star sama adult. Nah, di awal ini saya itu menggunakan data star yang berisi data fisik bintang itu, di mana langkah pertama itu saya ngeload dulu datasetnya pakai Pandas. Lalu di sini saya menghapus kolom unnamed 0 karena itu kolomnya itu cuma indeks otomatis yang nggak perlu. Terus kalau kita lihat di sini ada 5 data teratasnya, di mana datanya itu berisi kolom temperatur, yaitu ada Kelvin, luminosity, radius, sama absolute magnitude, dan star kategori sebagai label untuk kelasnya. Nah, dari 5 baris pertama, kebetulan itu semuanya itu kategorinya jadi brown dwarf, yang memang suhu karakteristiknya itu rendah. Nah, ini ada star kategorinya itu sampai 0 sampai 4 itu jadi brown dwarf. Nah, di sini tuh karakteristik dari kategori brown dwarf itu suhunya rendah sekitar dari 1900 sampai 3000 Kelvin, dan luminositasnya itu sangat kecil. Lalu selanjutnya saya pisahkan fitur dan labelnya. Fiturnya itu semua kolom kecuali star kategori dan labelnya adalah kolom star kategori itu sendiri. Terus saya jalankan perulangan untuk tiga variasi test size, yaitu 0,2, 0,3, dan 0,4. Nah, setiap iterasi itu saya split datanya, di mana nanti kita ngelatih model Gaussian NB, lalu kita ukur akurasinya. Nah, di sini itu hasilnya itu pada tes ses 0,2 itu akurasinya itu 0,83333, dan tes size 0,3 naik jadi 0,8611, dan tes size 0,4 turun lagi ke 0,8438. Jadi yang paling tinggi itu di tes size 0,3. Ini sedikit menarik karena biasanya kita tuh dalam. Ya lu mah. Oh iya, iya iki aku ngerekam. Durung ki ngerekam tugas aku rekaman. Cek main telepon ini. Nah, jadi begini. Ya, ya. Oh, masalah mama bisa. Mulai titik-titik itu di. Ya, ya. Ya, ya, ya. Assalamualaikum. Dalam. Mana tadi? Maaf tadi ada telepon, kita lanjut. Nah, di sini ini sedikit menarik karena biasanya tuh kita ngira semakin banyak data yang dilatih itu semakin bagus. Tapi di sini justru tes size-nya itu 0,3 yang menang. Kemungkinannya tuh karena dataset ini kecil, sekitaran ada 240 baris. Jadi pembagian datanya sangat ngaruh kepada beberapa
representatif data ujinya. Oke, kita lanjut untuk adult ya. Untuk dataset adult ini sedikit berbeda karena datanya itu ada campuran. Nah, ada yang numerik, ada yang kategorikal, kayak work class, occupation, marital status, dan sebagainya. Nah, karena Gaussian Naive Bayes ini tidak bisa langsung memproses teks, dan di sini saya perlu encoding dulu sama kolom yang tipenya objeknya itu menggunakan label encoder. Jadi setiap kategori itu diubah jadi angka integer. Nah, kalau kita lihat 5 data teratasnya setelah encoding, semua kolomnya sudah berupa angka. Ini kolomnya sudah berupa angka. Nah, misalnya kolom work class itu tadinya namanya itu jenis pekerjaan, sekarang jadi angka kayak 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kolom income sebagai label juga sudah jadi 0 dan 1. Nah, hasilnya untuk tiga variasi tes size akurasinya sangat stabil, di mana tes size 0,2 menghasilkan 0,7995, sedangkan tes size 0,3, 0,7998, dan 0,4, 0,7980. Jadi di sini hampir tidak ada perbedaan, berarti intinya tuh antara ketiganya ini nunjukin bahwasanya modelnya itu konsisten, tapi memang terbatas di sekitar 80%. Kenapa tidak bisa lebih tinggi? Kemungkinan itu karena label encoder tadi itu memberikan nilai ordinal pada fitur yang sebenarnya tidak punya urutan. Misalnya kayak work class private tidak lebih besar atau lebih kecil dari self-employed secara makna. Tapi modelnya itu memperlakukan angkanya seolah ada hubungan urutan. Jadi ini bikin estimasi probabilitasnya itu kurang akurat. Oke, lanjut. Kita lanjut di anu ya, kombinasi. Rem, info, Ryuki. Ryuki. Oke, selanjutnya itu ada subset untuk kombinasi fiturnya. Nah, untuk di bagian terakhir, kita disuruh nyari kombinasi fiturnya yang hasilnya itu lebih baik dari data asli. Di sini saya ambil kolom indeks 0, 10, dan 12 dari data frame X adult. Nah, kalau kita lihat kolomnya itu adalah ada age, capital gain, dan hours per week. Nah, ketiganya ini fitur numerik murni, jadi secara teori lebih cocok untuk Gaussian Naive Bayes dibanding fitur kategorikal yang ada di ENCODE. Nah, hasilnya akurasi subset ini tuh 0,7988, sementara baseline dengan semua fitur di tes size yang sama itu 0,2 itu 0,7995. Jadi subset ini nih sedikit di bawah baseline. Nah, selisihnya cuma 0,00007. Artinya subset ini nih belum berhasil melampaui performa model penuh. Yang kemungkinan tuh meskipun tiga fitur ini lebih clean secara distribusi, tapi informasi dari fitur lain seperti edukasi dan okupasi ternyata tuh masih perlu atau masih dibutuhkan model untuk membuat keputusan biar lebih baik. Jadi kalau mau cari subset yang benar-benar lebih baik,
perlu dicoba kombinasi fitur yang lebih bervariasi atau pakai metode seleksi fitur yang lebih sistematis. Nah, mungkin penjelasan dari saya untuk LKM 5 sampai situ saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.